Shalom saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang mengapa Allah menghukum Sodom dan Gomora. Inilah judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan di episode yang ke-54 ini. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari di kesempatan ini terambil dari Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan dia berkata, "Saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tapi kedua orang itu mengulur tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kamu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Dan kita akan lompat pada ayat yang ke-23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang-balikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikannya itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa Allah menghukum Sodom dan Gomora, dan mengapa ia juga akan menghukum engkau? Bukankah Allah adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan, dan ia adalah Tuhan yang penyayang? Tidak adakah belas kasihan di hati Allah? Apakah Tuhan itu kejam? Mengapa ia tega memusnahkan Sodom dan Gomora dengan menurunkan api dan belerang dari langit, menghancurkan kota itu dan membunuh semua penduduknya?
Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Dan sifat kekudusannya ini membuat Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Dan membuat ia harus menghukum orang yang berdosa. Jadi di sisi lain memang Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan, pengampun, dan penyayang. Tetapi terhadap dosa, ia tidak akan pernah bisa berkompromi. Karena dia memiliki sifat kekudusan. Di mana sifat kekudusan dan keadilan Tuhan ini menuntut Tuhan harus menghukum orang yang berdosa. Saudara kasih oleh Tuhan, berikut ini beberapa alasan mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Dan jika saudara, engkau juga berkelakuan seperti orang-orang Sodom dan Gomora, maka bisa jadi engkau juga akan mengalami hukuman Tuhan. Saudara, yang pertama, kita belajar di sini mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Jadi yang pertama, mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Karena dosa yang teramat berat. Kejahatan mereka sudah menjadi keluh kesah banyak orang. Kejadian pasal 18 ayat 21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Kemudian Kejadian pasal 19 ayat yang ke-13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Berkali-kali dikatakan bahwa banyak orang berkeluh kesah tentang dosa orang-orang yang ada di Sodom dan di Gomora. Jadi pada akhirnya karena kejahatan mereka yang sudah teramat berat, maka Tuhan memutuskan akan menghukum dan menghancurkan kota itu dengan api dan belerang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kata sodomi berasal dari kata Sodom. Ya, konon katanya kata sodomi itu berasal dari kata Sodom. Kita tahu bahwa sodomi itu adalah salah satu penyimpangan seksual, ya, penyimpangan homoseks. Kemudian kalau Gomora, itu dosanya cenderung lebih besar kepada lesbian. Di kota Sodom itu dosanya adalah homoseksual dan Gomora itu adalah lesbian. Dan penyimpangan-penyimpangan seksual dan juga kejahatan-kejahatan lain begitu melekat di dalam diri mereka. Orang-orang yang penduduk-penduduk yang ada di sekeliling tempat itu semuanya berkeluh kesah akan kejahatan yang sangat berat yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora, dan kejahatan itu sampai di hadapan Tuhan. Bahkan saudara-saudara, kejahatan mereka sudah menular sampai kepada anak-anak, ya. Kalau kita baca tadi dalam kisah Kejadian pasal 19, ketika malaikat Tuhan itu dalam rupa manusia, ya, 2 orang mereka datang ke rumah Lot untuk memberi peringatan kepada Lot dan mengajak Lot keluar beserta dengan keluarganya, dan ingin memberi peringatan juga sebenarnya kepada penduduk Sodom dan Gomora. Tapi apa yang terjadi? Kedua malaikat Tuhan ini yang dalam rupa manusia ini, mungkin dalam rupa yang sangat elok, mungkin tampan sekali, sehingga penduduk Sodom dan Gomora itu ingin memperkosa kedua malaikat itu. Bayangkan, malaikat saja yang datang di tempat itu ingin mereka pakai, dikatakan dalam ayat tadi, atau ingin mereka perkosa, atau ingin mereka sodomi, ya. Bahkan yang ikut ingin melakukan kejahatan itu dikatakan di situ anak-anak. Jadi kejahatan mereka itu bukan hanya orang dewasa, mulai dari yang tua, yang muda, bahkan anak-anak juga sudah ikut-ikutan. Jadi ini sudah parah sekali, saudara. Ya, moralnya sudah terlalu bejat dan kejahatannya sudah terlalu berat. Maka Tuhan memutuskan untuk memusnahkan kota itu dan para penduduknya.
Saudara, itulah sebabnya Tuhan menghukum penyembah berhala sampai pada keturunan ketiga dan keempat, karena dosa sifatnya diturunkan dan ditularkan. Nah, saudara, dosa itu sifatnya itu menular dan menurun, ya. Orang tuanya berkelakuan buruk, orang tuanya berkelakuan jahat, ya, melakukan dosa homoseksual, maka anak-anaknya ikut-ikutan. Maka kalau kita baca dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima, ya, dikatakan di situ bahwa Tuhan akan menghukum orang yang menyembah berhala sampai pada keturunan yang ketiga, bahkan keturunan yang keempat, ya. Kenapa sampai sedemikian Tuhan menghukumnya dengan berat? Dan kenapa Tuhan terlihat seperti terlalu kejam, ya? Karena apa? Karena dosa itu biasa sifatnya itu mengikat, menurun, dan menular, ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, bahkan anak-anak Lot sudah ikut-ikutan tertular oleh kebiasaan dosa orang-orang Sodom. Dan kalau kita membaca kisah selanjutnya, ketika Lot, kedua anaknya dan istrinya itu sudah menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang, cuma ada Lot dan kedua anak perempuannya pada waktu itu mereka berhasil keluar dari Sodom dan Gomora, ya. Nah, pada waktu itu ketika di malam hari mereka membuat ayah mereka, Lot itu minum anggur, dibuat mabuk, dan mereka merencanakan untuk tidur dengan ayah mereka sendiri, berhubungan intim dengan ayahnya sendiri. Nah, dari mana kelakuan anak-anak Lot bisa seperti itu? Dan akhirnya benar-benar terjadi. Mereka membuat Lot, ayah mereka sendiri, mabuk, dan mereka berhubungan intim secara bergiliran. Nah, ini kebejatan daripada bangsa Sodom dan Gomora itu sudah tertular kepada anak perempuannya Lot, ya, melakukan hal yang tidak bermoral. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memang penuh belas kasihan, tapi sifat kekudusannya membuat ia tidak bisa berkompromi dengan dosa dan harus menghukum orang yang berdosa, ya. Contoh di zaman sekarang, bahkan wilayah Kristen pun kalau memang orang Kristennya itu tidak bertobat dan melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora, tempat itu pun bisa dihukum Tuhan. Seperti yang terjadi di Amerika pada tahun 9/11, ya, tahun 2011 bulan September, di mana dua pesawat dibajak oleh teroris dan menghantam dua gedung pencakar langit di Amerika dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Nah, salah seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham memberikan sebuah statement yang sangat keras, ya. Dia berkata begini, jika Allah tidak menghukum Amerika, maka ia harus meminta maaf kepada penduduk kota Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena kejahatan orang-orang di Amerika, ya, moralitas mereka sudah sangat sedemikian buruk, sudah menyamai kota Sodom dan Gomora, ya, bahkan mungkin melebihi sekarang, ya, kejahatan orang Sodom dan Gomora. Sebab itu maka setiap tempat dan orang-orang yang melakukan kejahatan yang teramat berat di hadapan Tuhan dan mereka tidak mau bertobat, pasti akan mendatangkan hukuman Tuhan. Bukan hanya di dalam dunia ini, tapi di dalam api kekal juga. Itulah yang pertama alasannya mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, dan dia juga akan menghukum engkau jika dosamu teramat berat dan tidak mau bertobat. Yang kedua, saudara kasih oleh Tuhan, alasan mengapa Allah menghukum Sodom dan Gomora, yang kedua adalah karena jumlah orang benar yang terlalu sedikit. Karena jumlah orang benar yang terlalu sedikit. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 23, Kejadian pasal 18, maksud saya ayat 23 sampai 32, demikian bunyi firman Tuhan. Abraham datang, mendekat dan berkata,
Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Abraham sempat tawar-menawar dengan Tuhan dan berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Walaupun Sodom dan Gomora mendapat keluh kesah dari banyak orang bahwa mereka itu sudah terlalu jahat, tapi Abraham masih punya belas kasihan untuk kota Sodom dan Gomora, dan dia berdoa dan dia bersyafaat dan dia melobi Tuhan dan berusaha untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Dan Abraham bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya ada 50 orang saja yang hidup benar di sana, apakah engkau akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan berkata, tidak, aku tidak akan menghukum mereka. Maafkan aku Tuhan, jangan engkau murka. Jika ada 45 saja, apakah engkau akan menghukum mereka? Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum jika ada 45. Abraham bertanya lagi, Tuhan, maafkan aku kalau aku lancang. Jika 40 bagaimana? Apakah engkau akan tetap menghukum orang benar dan 40 orang benar itu beserta dengan semua orang Sodom yang jahat? Tuhan berkata tidak. Dan kemudian Abraham berkata, maafkan aku jika lancang sekali lagi. Jika 30, Tuhan berkata tidak. Jika 20 bagaimana? Tuhan berkata, aku juga tidak akan menghukum. Bagaimana yang terakhir ini jika 10? Tuhan berkata, jika ada 10 orang saja penduduk Sodom dan Gomora yang hidup benar, tidak akan kuhukum. Saudara, ternyata apa yang terjadi? Penduduk kota Sodom dan Gomora tidak mencapai 10 orang benar, maka mereka layak untuk dihukum dan dimusnahkan. Ternyata di dalam kota Sodom dan Gomora itu cuma ada Lot, 2 putrinya, dan istrinya, jadi cuma ada 4 orang, jadi masih ada kurang 6 orang. Jika calon menantu Lot itu 2 orang pria itu juga mau percaya pada waktu itu dan mau hidup benar, berarti mereka cuma ada 6. Tapi karena calon menantunya tidak percaya dan menganggapnya olok-olok, maka mereka musnah juga di situ. Dan cuma ada 4, jadi tidak memenuhi syarat. Dengan kata lain, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Karena orang benar yang terlalu sedikit di daerah itu. Saudara garis bawahi bahwa setiap daerah dan setiap tempat di mana orang benar terlalu sedikit, orang yang percaya kepada Yesus terlalu sedikit, orang yang percaya kepada Yesus bahkan tidak ada mungkin, atau dipersulit, gereja-gereja Tuhan dipersulit, maka tempat itu pasti akan mengalami hukuman Tuhan. Pasti akan mengalami hukuman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah menonton siaran di Metro TV tidak lama setelah gempa Aceh maupun gempa di Nias, karena hampir bersamaan gempa itu, jarak waktunya tidak terlalu lama ya.
Dan ketika saya pelajari dari liputan tentang mengapa Nias yang juga terkena gempa yang sangat tinggi, sangat kuat getarannya, 8 bahkan hampir 9 skala Richter pada waktu itu, seharusnya itu terjadi tsunami juga sebenarnya di Nias. Tapi kenapa tidak terjadi tsunami di Nias? Dan para ahli ini penasaran dan mereka berusaha mencari kebenaran apa sebabnya Nias tidak terjadi tsunami padahal juga di tepi laut dan gempanya tidak kalah hebatnya. Ternyata mereka menemukan bahwa gempa yang ada di Nias itu percis getarannya itu, pecahan lempengan itu terletak di bawah Pulau Nias, di kedalaman berapa kilometer, percis di bawah Pulau Niasnya. Jadi ketika gempa terjadi, pulau itu terangkat ke atas. Jadi akhirnya laut itu tidak bisa masuk. Lautnya tidak bisa masuk dan tidak terjadi tsunami, hanya gempa saja. Nah, saudara, karena apa? Karena saya berpikir satu hal, saya teringat kepada kisah Sodom dan Gomora tentang tawar-menawar antara Abraham dan Tuhan. Bahwa jika ada 10 orang benar saja, maka Tuhan tidak akan memusnahkan tempat itu. Saya bisa bayangkan kalau Nias, sebuah pulau yang kecil itu, jika dihantam tsunami, saudara, ya, saya tidak bisa membayangkan entah tinggal berapa orang sisa yang ada di tempat itu. Dan akhirnya saudara, ketika selesai gempa terjadi dan anak-anak muda di situ menyadari bahwa itu adalah campur tangan Tuhan sehingga tidak terlalu banyak korban jiwa dan tidak terjadi tsunami. Jadi Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, ya. Dan akhirnya anak-anak muda yang ada di Nias yang pasca gempa itu akhirnya memutuskan banyak yang pergi menjadi hamba Tuhan hari ini. Dan termasuk di tempat saya di kota saya ini ada seorang hamba Tuhan yang bergabung bersama dengan gereja kami dan diutus oleh gereja kami untuk melayani di salah satu pos PI yang pernah saya rintis. Dan hamba Tuhan ini bahkan sudah 4 kali menggantikan saya di tempat yang pernah saya layani, ya saudara ya, dari Nias. Dan dia cerita sama saya, Pak, kenapa kami, bahkan saya secara pribadi, pergi sekolah Alkitab itu karena gempa pada waktu itu sebenarnya katanya. Karena gempa di Nias itulah yang menyadarkan kami bertobat dan kami memutuskan sekolah Alkitab. Dan di angkatan dia itu ada banyak, ratusan yang dia tahu ya. Dan bahkan terus menyusul. Nah, saudara tidak usah heran hari ini kalau saudara periksa sekolah-sekolah Alkitab yang ada di seluruh Indonesia, hampir semua sekolah Alkitab itu ada orang Niasnya. Pasti ada orang Niasnya. Jadi pasca gempa itu membuat banyak orang yang bertobat dan banyak orang yang memutuskan menjadi hamba Tuhan di kota Nias. Nah, bayangkan saudara, jika terjadi tsunami di kota Nias, itu terjadi tsunami pasca gempa itu, maka tidak ada hamba-hamba Tuhan yang pergi sekolah Alkitab, dan saya juga mungkin tidak bertemu dengan hamba Tuhan yang kami utus ini, yang pernah menggantikan saya 4 kali ya, di tempat saya melayani. Jadi 4 tempat ya. Nah saudara, jadi mengapa Tuhan menghukum satu tempat, satu daerah, atau menghukum seorang secara pribadi? Karena tidak ada kebenaran di sana, tidak ada orang hidup benar di sana, atau jumlah orang benar yang terlalu sedikit di sana, ya, terlalu sedikit orang benarnya, tidak sampai 10. Nah, itu menjadi tempat yang rawan bencana. Setelah mungkin pernah mendengar negara Bangladesh. Bangladesh itu adalah negara terkenal dengan bencananya, bukan terkenal dengan teknologinya atau kemakmuran dan sebagainya, tapi terkenal dengan bencananya. Bahkan saudara, negara Bangladesh ini adalah negara yang bahkan kesulitan untuk membangun negaranya sendiri karena ya, keuangan mereka habis untuk menangani bencana-bencana saja. Nah, saudara tahu, boleh cek ya, di Bangladesh itu seberapa banyak orang Kristen di sana. Terlalu sedikit orang percaya, terlalu sedikit orang benar di sana. Maka negara itu menjadi negara sejuta bencana ya. Tidak lama banjir habis banjir,
ada gempa bumi dan sebagainya, itu silih berganti, angin puting beliung, ya. Tidak ada habis-habisnya bencana di negara itu. Nah, karena terlalu sedikit orang benar, terlalu sedikit orang yang percaya kepada Yesus di daerah itu, maka seperti itulah keadaannya, seperti Sodom dan Gomora. Kenapa Tuhan hukum? Karena terlalu sedikit orang percaya di sana. Saudara, kita harus tetap hidup benar meskipun di sekeliling kita banyak orang yang berbuat dosa, agar tempat atau kota di mana kita tinggal tidak terkena bencana. Atau jika ada bencana, kita akan diluputkan. Oleh sebab itu, saudara, jika engkau tinggal di tengah lingkungan seperti kejahatan orang-orangnya seperti Sodom dan Gomora, jangan terpengaruh. Tetaplah bertahan untuk hidup benar, ya. Karena kebenaran kita diperhitungkan Tuhan, ya. Dan bahkan kota Jakarta itu sebenarnya, saudara, kota yang rawan dengan bencana, rawan dengan gempa, rawan dengan tsunami, tapi sampai hari ini kota Jakarta masih aman-aman saja. Saya pikir salah satu penyebabnya adalah kenapa tidak terjadi gempa yang hebat yang menghancurkan, meluluhlantakkan kota Jakarta dan tsunami, ya. Kenapa tidak terjadi sampai hari ini? Mungkin karena Tuhan memperhitungkan banyak orang benar di Jakarta. Karena gereja itu banyak, orang benar itu banyak yang berdoa setiap hari. Jadi itu diperhitungkan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Karena mereka menolak untuk bertobat. Mereka menolak peringatan untuk bertobat. Ya. 2 orang malaikat diutus untuk memperingati mereka. Bahkan malaikat itu membuat mata mereka buta. Ya. Namun mereka tidak mau sadar juga. Ketika mereka mau memperkosa 2 orang malaikat itu, dan malaikat itu berada di dalam rumah Lot, ya, malaikat Tuhan itu membuat mereka menjadi buta. Nah, seharusnya terjadi buta massal pada waktu itu menyadarkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak peduli. Bahkan mereka semakin menggila. Ya. Dan mereka tidak sadar. Pasti pada waktu itu malaikat Tuhan memperingati, Lot juga memperingati dan memberitahu mereka, tapi mereka tidak mau dengar. Jadi, mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Karena mereka menolak peringatan untuk bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya Niniwe adalah kota yang juga akan dimusnahkan oleh Tuhan, sama seperti Sodom dan Gomora. Tetapi karena mereka mau mendengar peringatan dari Yunus, kota itu tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita membaca Yunus pasal 3 ayat 4-10, ya, Allah menyesal dengan rancangannya yang akan memusnahkan kota Niniwe. Ya, mari kita baca bersama ayat ini. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi ketika Niniwe dan penduduknya itu, bahkan para pembesar dan rajanya, mereka mengenakan kain kabung, mereka menyesal akan dosa mereka, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka berpuasa 3 hari 3 malam, bahkan sampai kepada ternak-ternaknya. Tuhan menyesal telah merancangkan akan memusnahkan Niniwe. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak peduli sebesar apapun dosamu, tidak peduli seberat apapun dosamu, bahkan mungkin sebesar Sodom dan Gomora dosamu, seperti orang-orang Niniwe yang jahat dan kejam yang pernah saya ceritakan di episode sebelumnya, ya, itu tidak ada masalah bagi Tuhan jika kita mau bertobat.
Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan melupakan semuanya, Tuhan akan melemparkan dosa kita sejauh dari timur ke barat, dan Tuhan tidak akan memperhitungkannya lagi jika kita bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita dan berpaling kepada Dia. Ya. Yesaya pasal 1 ayat 10 dan 18 mengatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Nabi Yesaya mengatakan, dengarlah hai orang-orang manusia-manusia yang seperti Gomora dan seperti Sodom. Ya. Kalau kamu bertobat, kalau kamu minta ampun kepada Tuhan, kalau kamu berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, walaupun dosamu merah seperti kain kimisi, akan dibuat Tuhan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi tidak ada masalah bagi Tuhan sebesar apapun, seberat apapun dosamu di masa lalu. Kalau kamu mau bertobat, Tuhan kasih kesempatan dan Tuhan akan mengampuni. Nah, itulah Tuhan kita yang penuh dengan kasih dan penyayang, saudara. Yang terpenting bagi Tuhan adalah bertobat. Nah, Allah adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, tetapi Ia juga kudus. Sifat kekudusannya membuat Ia tidak bisa berkompromi dengan dosa dan harus menghukum orang berdosa. Jika selama ini kita banyak berbuat dosa, segeralah bertobat minta pengampunan Tuhan sebelum kita terkena hukuman. Saudara, orang yang jahat seperti Sodom dan Gomora, seperti penduduk kota Sodom dan Gomora, masih bisa diampuni Tuhan jika mau bertobat. Ya. Seandainya Sodom dan Gomora pada waktu itu mau bertobat dan mau mendengarkan peringatan dari Tuhan melalui 2 orang malaikat yang diutus, maka mereka tidak akan jadi dimusnahkan. Bahkan mungkin hanya 10 orang saja yang mau dengar dan mau bertobat, tidak akan jadi dihukum. Tapi karena terlalu sedikit orang benar di sana, maka mereka dihukum. Ya. Saudara, mungkin hukumannya bukan di dunia, tapi juga hukumannya adalah api yang kekal, neraka. Saudara, mengapa Tuhan hukum Sodom dan Gomora? Karena dosa mereka yang teramat berat. Dan karena orang benar yang terlalu sedikit. Dan karena mereka menolak peringatan untuk bertobat. Demikian juga Tuhan pasti akan menghukum engkau jika engkau melakukan dosa yang teramat berat dan kemudian engkau tidak mengindahkan peringatan-peringatan Tuhan untuk bertobat. Maka hukuman Tuhan mungkin di dunia ini hidupmu lancar-lancar saja dan mungkin tidak kelihatan ada hukuman Tuhan. Tapi ketika engkau menghembuskan nafasmu yang terakhir dan rohmu akan dibawa ke api yang kekal, itulah hukuman Tuhan akan terjadi padamu. Tapi hari ini jika engkau mendengarkan siaran saya ini, engkau mau berpaling kepada Tuhan yang penuh dengan kasih itu, Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang itu, ya, kepada Yesus Kristus, Tuhan yang telah turun ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu dan pernah menjadi manusia yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, yang telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Kalau engkau mau datang kepada Kristus, sujud, bertolut dan mohon pengampunan-Nya, meminta Dia supaya memaafkan dan mengampuni dosamu, maka Ia pasti akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dan memberikan engkau hidup yang kekal. Dan segala bencana, segala kutuk, segala hukuman yang akan menimpa engkau, semuanya akan dibatalkan. Sebab Yesus telah menanggung semuanya atas kayu salib. Saudara, inilah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita, memperingati kita, membangunkan kita, agar kita sungguh-sungguh bertobat dari segala kejahatan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.